Dari kecil, tanpa kita sadari, kita telah mengamati bagaimana cara bumi kita ini bekerja. Dari melihat pergantian siang dan malam, sungai mengalir, turunnya salju, hingga membandingkan bentuk awan yang cumil-cumil. Selalu ada saja fenomena menarik di sekitar kita. Ya, sangat menarik. Tapi tunggu dulu, bukannya salju tidak pernah turun di kota kita? Lantas, kenapa salju tidak eksis di Indonesia? Halo kawan pembelajar, selamat datang di video web Geosentris, tempat belajar geografi paling asik. Oke, kalau ngomongin soal salju, mungkin kita hanya pernah melihat di TV atau kartun terfavorit. Nyatanya, sehari-hari kita cuma bisa berangan-angan kalau di kota kita ada salju yang bisa benar-benar turun. Tapi kenapa? Padahal di negara-negara tetangga salju bisa turun berjatuhan. Yap, jawaban paling masuk akal karena perbedaan iklim. Uniknya, salju hanya bisa turun di daerah lintang subtropis dan kutub karena dapat memenuhi persyaratan turunnya salju. Jadi, salju dapat terbentuk karena uap air yang naik ke atas membeku dan berkumpul menjadi kristal salju. Supaya hal ini dapat terjadi, diperlukan udara lembab dan suhu yang sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius agar butiran air tersebut bisa menjadi kristal salju. Tentu kriteria yang kedua tidak akan bisa dipenuhi di Indonesia. Yap, di Indonesia mana ada tempat sedingin itu? Sekarang kita lihat saja letak lintang Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan yang secara jelas masuk dalam bagian lintang iklim tropis. Itulah yang menyebabkan Indonesia selalu menerima panas matahari sepanjang tahun sehingga memiliki 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tapi bagaimana dengan negara yang memiliki 4 musim? Kenapa bisa mendapati suhu dingin hingga menghasilkan salju? Yap, sebenarnya bumi yang kita pijaki ini berotasi dengan kemiringan 23,5 derajat. Hal ini tentu memengaruhi bagaimana belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan mendapati sinar matahari. Kalau bulan Desember, belahan bumi bagian utara seperti Kanada, Inggris, dan benua Eropa akan mendapati sedikit sinar matahari. Sangat sedikit, sehingga terjadilah musim dingin hingga suhu kurang dari 0 derajat Celcius bisa terjadi. Tapi jangan berkecil hati, faktanya terdapat 3 negara di lintang tropis yang memiliki puncak bersalju, dan Indonesia menjadi salah satunya. Di Gunung Jayawijaya terdapat beberapa puncak yang tertutup salju, namun ternyata salju tersebut bukanlah hasil dari hujan salju periodik, tapi merupakan sisa salju peninggalan zaman es yang tetap bertahan karena berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Celakanya, dengan seiring berjalannya waktu, julukan salju abadi di Puncak Jaya dikatakan akan segera hilang. BMKG memperkirakan salju Puncak Jaya akan hilang pada tahun 2025 karena pemanasan global. Oke, kita akan bahas fenomena pemanasan global itu pada topik berikutnya. Tapi terlepas dari itu, kita juga harus memikirkan nasib makhluk hidup yang lain. Bayangkan saja, hewan-hewan yang biasanya panas-panasan, tiba-tiba terkena salju yang dingin. Akan gawat juga kalau tanaman pangan kita yang biasa kita olah juga mati begitu saja. Jadi, ketimbang menambah salju datang seluruh daratan Indonesia, mending kita pergi muncak ke Jayawijaya mumpung masih ada.